Perkenalkan, nama saya Safira Rizka Radina Putri, NIM 191910601006 dari Prodi S1 Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang ArcGIS. Buat kalian nih yang nggak mengerti ArcGIS itu apa sih? ArcGIS itu sebuah paket perangkat lunak yang di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang diproduksi oleh Esri. Ya, mudahnya itu ArcGIS seperti Microsoft Office, di mana di Microsoft Office itu terdapat aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, kalau di ArcGIS, dia terdapat ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, ArcGIS, ArcExplorer, ArcReader, dan ArcGIS Pro. Di sini saya akan menjelaskan tentang ArcCatalog dan juga ArcMap. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ArcCatalog terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita buka aplikasi dari ArcCatalog. Nah, seperti inilah tampilan pertama dari ArcCatalog. Apa sih ArcCatalog? Jadi, ArcCatalog itu digunakan untuk memanajemen data spasial. Oke. Kita lihat pada katalog tree di bagian kiri ini. Oke, di sana terdapat folder connection. Folder connection itu untuk mengkoneksi data spasial yang ada pada komputer desktop. Yang kedua ada toolbar, yaitu tool-tools yang ada pada aplikasi ArcGIS. Setelah itu ada database server, yaitu tempat untuk kita membangun database server. Selanjutnya ada database connection, yaitu folder untuk mengkoneksikan data server. Selanjutnya ada GIS server, di mana dia itu bisa terkoneksi ke server yang menyajikan layanan informasi GIS spasial, seperti GIS server. Oke. Nah, kita akan mengkoneksikan folder agar dia bisa dapat diakses melalui ArcGIS. Sebelum folder dikoneksikan, maka otomatis folder ini tidak bisa diakses di aplikasi ArcGIS manapun. Kita bisa mengkoneksikan folder melalui banyak cara. Yang pertama folder connection dengan klik kanan, dan juga bisa pada gambar ini. Bisa juga melalui file. Gampangnya, saya akan mengkoneksikan lewat folder connection yang dengan cara klik kanan, lalu ada menu koneksi to folder. Kita klik maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, data spasial yang ingin saya gunakan ada pada local D yang terletak pada Safira. Nah, setelah itu kita klik dan akan muncul gambar seperti ini. Jadi pada ArcCatalog itu terdapat 3 opsi untuk menampilkan layer data spasial yang ada pada komputer kita. Yang pertama ini ada tabs contents yang menampilkan list atau daftar data spasial yang ada pada komputer kita. Nah, di sini ada kecamatan yang ada di Indonesia. Keterangannya save file yang menandakan bahwa ini adalah data yang disimpan dalam format save file dengan pixel polygon. Selain tab content, saya juga bisa melakukan preview pada layar data spasial. Saya akan preview layar yang Indonesia kecamatan. Nah, ini adalah tampilan dari preview kecamatan Indonesia. Nah, oke. Biasanya ditampilkan dengan simbol-simbol dan warna-warna untuk bagian pixel ini. Di sini ada opsi preview. Jika kita pilih opsi geografi, maka yang tampil adalah geometri atau gambarnya. Untuk menampilkan atribut dari pixel tersebut, kita bisa memilih preview table. Ketika saya memilih opsi table, maka yang tampil yaitu atribut dari layer tersebut. Nah, di sini juga ada tabs description. Pada description ini, kita bisa melihat metadata dari sebuah data spasial yang akan kita lihat. Nah, di sini yang ada hanya extend, semuanya kosong. Nah, extend itu merupakan batas dari layer data spasialnya. Nah, kita bisa mengedit untuk mengentry data spasial dari deskripsi. Nah, kita bisa mengisi judulnya,
apa kata kuncinya, apa summary-nya, deskripsinya, kreditnya, website, dan yang lain-lain. Nah, jika sudah kita isi semuanya apa yang ingin kita ubah, maka kita bisa mengklik save yang ada pada atas. Kita bisa save itu. Nah, itu saja pengenalan aplikasi Arch Catalog. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila suatu folder sudah dikoneksikan melalui Arch Catalog, maka dia bisa diakses melalui aplikasi ArchIS. Selanjutnya, kita akan mengenalkan aplikasi ArchMap yang merupakan aplikasi utama untuk input dan output data spasial. Nah, untuk membuka ArchMap bisa melalui Arch Catalog atau bisa ini gambarnya, atau kita bisa melalui dari aplikasi di sini. Oke. Sekarang saya akan membuka tampilan dari ArchMap. Ini adalah tampilan ArchMap. Ketika pertama kali dijalankan, biasanya akan muncul ArchMap Getting Started. Nah, di sini ada beberapa template dari dokumen ArchMap. Jika kita ingin memulai bekerja dengan dokumen ArchMap yang masih kosong, maka kita bisa memilih blank map. Saya akan memilih blank map, dan aplikasi ArchMap digunakan untuk input data spasial, output data spasial, hal-hal yang berkaitan dengan analisis informasi spasial. ArchMap memiliki menu, toolbar, dan status bar, dan lain sebagainya. Nah, di bagian sini ada panel table of contents. Dia nantinya akan berisi list atau data layar dan spasial. Nah, lewat ArchMap kita bisa menambahkan data spasial. Syaratnya kita bisa menambahkan data spasial ketika kita sudah terkoneksi dengan salah satu sumber data spasial, baik itu lokal atau via network. Bila via lokal, yaitu folder yang sudah terkoneksi ke dalam atau melalui folder connection, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa menambahkan data langsung melalui add data yang ada pada toolbar, atau bisa melalui file, add data, lalu add data lagi. Atau kita juga bisa langsung melalui ini katalog ya, di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan. Nah, di sini bisa kita lihat folder-folder yang menyerupai Arch Catalog. Kalau saya klik folder connection, di sana akan terlihat folder yang tadi saya koneksikan ya, lewat Arch Catalog. Nah, ini jika kita ingin mengkoneksikan di folder baru. Sebagai contoh, saya akan menarik layer. Kemudian muncullah gambar seperti ini di jendela. Nah, kemudian itulah gambaran singkat aplikasi Arch Catalog dan ArchMap. Oke, itu saja yang saya jelaskan atau sharing dengan kalian yang menonton video ini. Maaf kalau informasi yang saya berikan ini salah, karena saya juga masih tahap belajar. Yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.